Ihsanuddin Nursi dalam acara Rakyat Bersuara memaparkan sejumlah pandangan kritis terkait sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut Nursi, sejak 2004 hingga hari ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasilisasi, kriminalisasi, dan komersialisasi kekuasaan. Dan Jokowi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun presiden disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pada praktiknya presiden hanya menjadi kaki tangan oligarki ekonomi. Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung sejak era pemerintahan SBY, berlanjut di masa Jokowi, dan masih terjadi hingga sekarang. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak komentar-komentar para netizen masyarakat Indonesia terkait video yang baru saja kita lihat atau kita tonton. Apa yang saja yang menjadi tanggapan mereka. Jika Anda juga punya pendapat sendiri, boleh komentar di kolom komentar. Negara dijajah pemimpinnya sendiri, intelektual yang sangar. Kuliah singkat, padat, dan berbobot. Terima kasih Profesor. Justru saya pengen banget Pak Ihsanuddin Nursi ini jadi Menteri Keuangan kita, tapi rasanya mustahil orang baik dipakai di negeri ini. Harusnya tim ekonomi RI ada orang-orang seperti Pak Nursi. Mantap Profesor Ihsanuddin Nursi, semuanya dipaparkan dengan sangat jelas dan terang benderang. Profesor Nursi udah keluar nih, udah aku tunggu dari beberapa tahun. Memang suaranya lantang untuk kebaikan bangsa, sering-sering undang beliau untuk mencerdaskan bangsa. Prabowo dengar kata Ihsanuddin ini perlu diangkat jadi gubernur. Kesimpulannya dari pernyataan Nursi, negara ini sebenarnya sudah dijajah dan ada pengkhianatannya itu Mulyono dan krono-krononya. Bersyukur masih ada yang ekonom seperti Pak Ihsan ini yang gak gentar menyuarakan kebenaran. Semoga terus dan ada generasi intelektual seperti beliau ini. Semoga panjang umur dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Ihsanuddin tidak sembarang pemikiran orang seperti beliau harus dijaga dan diapresiasi. Andai ini emang mengerti apa sih? Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong lebih-lebih, nggak pintar mending diamlah. Pak Ihsanuddin Nursi dan almarhum Faisal Basri ini adalah orang vokal hebat dan cerdas. Satu lagi almarhum Rizal Ramli. Semoga Pak Ihsan ini diangkat jadi menteri atau wamen. Memang benar Pak Ihsan ini dana belum turun karena tuh duit di negara dihadapkan sehingga mesin ekonomi pincang dan duitnya cuma dipakai bangun beton bukan SDM. Lapangan kerja minim, pajak naik, akhirnya yang saya rasakan kena jebak income trap. Pak Ekonom bersuara dengan kenyataan dan sekarang saya pun merasakannya sendiri atau seluruh rakyat Indonesia pula. Thanks Prof Insan sudah memberikan kuliah singkat ekonomi. Gua bilang sama lo ya, waka-waka mantap Pak. Prof Ihsanuddin baru tampil di media namun sudah dapat memberikan statement realita dan objektif. Nggak level yang satu pakai data, yang satu modal ngotot kosing. Andi Aswan mukanya mirip Gibran, mengundang muak yang luar biasa oleh rakyat. Semoga sehat selalu Pak Nursi. Negeri butuh orang-orang seperti Pak Nursi yang cerdas dan jujur. Termul ini lebih baik tak ada faedahnya, hanya manusia penjilat demi perut. Gak sampai di situ mikirnya Andi Aswan, jangan diundang lagi Bang Aiman, tidak mencerdaskan. Kritikan dengan menyampaikan kajian seperti ini yang diperlukan, bukan nyinyir ketidaksukaan personal Bang Nursi. Suarakan kepentingan rakyat dan dibuat kemajuan negara Indonesia. Bukan DPR dan KADES yang dihapus, tapi hukuman yang diterapkan supaya ada faktor jerah bila perlu hukum mati. Orang cerdas cara penyampainya gampang dicerna. Masyarakat paling bawah kehidupan sulit alias miskin. Omong-omong termul, omong kosong termul hidup. Bang Ihsan jujur. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Semoga rakyat Indonesia jadi semakin paham. Yang sangat merusak hukum adalah uang sogok dan pengacara membuat hukum pembenaran. Tidak ada jangka panjang kalau tidak ada jangka pendek. Pencerahan dari Prof yang luar biasa. Dukung Prof Ihsanuddin Nursi. Yang dirasakan masyarakat menengah ke bawah sekarang adalah ekonomi makin sulit. Tanda munafik ada 4, ngomong dusta, janji ingkar, amanat dihianati, kalau debat licik dan curang.
top pemikir yang Pak Ihsanuddin. Saya selalu profesor NKRI zaman Pak Jokowi, ekonomi, hukum hancur-hancuran. Intinya adalah orang yang memimpin Indonesia yang sangat luas ini wajib orang yang paling pintar di bidang apapun, tidak neko-neko. Mantap Pak Prof, ilmiah dan by data. Itulah modal diskusi yang mencerdaskan. Benar-benar banget Pak Irsan, negara ini bisa mengalami inflasi dan sekarang daya beli masyarakat sangat rendah, masyarakat menjerit. Abu Nawas, kemajuan apa yang Jokowi bikin di Papua? Saya lahir dan tinggal sampai detik sekarang di Papua. Lokasi belanja online saja harga barang ke Papua tetap mahal. Iya, sekarang masyarakat makin miskin, malah ke depan persaingan semakin sulit. Mas Aiman, kenapa orang yang cuma membela bosnya diundang terus? Karena argumennya tidak ada yang berbobot. Keren banget Prof, kuliah yang sangat berkelas, terhadap vokal untuk isu-isu politik yang ada di Medan untuk Indonesia. Para pemimpin dan pejabat di negeri ini harus berkaca dan mengambil hikmahnya dan kejadian yang ada di Nepal. Rakyat harus dirangkul dan disejahterakan, bukan malah dijadikan objek demi kepentingan kelompok dan pribadi. Terlihat sangat emosional Profesor, ingat udah tua Prof. Terima kasih para pakar telah bersedia menguji UD tanpa pamrih. Inilah sosok yang mendukung kebijakan pemerintah dari jurang yang paling dalam. Jakaluma Koir. Pak Prof Ihsanuddin Nursi ini orang ekonom dari dulu Pak. SBY pun dulu minta masukan dari beliau ini untuk mengatasi harga BBM dan lainnya untuk keluar dari krisis 2008. Terima kasih Pak penjelasan dan pencerahan Profesornya Ihsanuddin, semoga panjang umur. Baru kali ini rakyat bersuara isinya daging. Seru, ku hobi mendengarkan debatku, ikut ketawa seru. Proyek pembela pribadi Jokowi malah masih dipanggil media dalam debat kenegaraan dan pemerintahan. Heran dengan media sekarang. Belum lagi proyek yang asal bunyi. Yes, rupiah semakin menurun selama yang saya kerja di luar Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Rupiah turun terus. Tiada kesucian dan para ular yang hanya bisa racun yang menjalar pada kematian ular-ular. Ayo rakyat bersatu, bubarkan geng Solo itu, ayo buka mata. Saya akan menyebutkan bahwa saya bukan orang yang fanatik kepada siapapun. Saya juga mengikuti Bang Ihsan sejak tahun 1995, terutama dengan pandang-pandangan yang sangat kritis dan maju, dan terkenal menguasai bidang ekonomi baik mikro maupun makro. Namun apa yang saya ikuti ini juga tidak membawa banyak perubahan kepada bangsa ini. Saya dulu berharap bahwa Bang Ihsan maju dalam Pilpres dan berharapan bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Tapi tidak juga nampak, maka saran saya lebih maju saja menjadi pemimpin atau sebagai staf ahli ekonomi untuk mengubah Indonesia menjadi maju lebih baik. Begitu menurut saya. Sayang pengalaman banyak, ilmu ekonominya tinggi dan dalam sayang kalau tidak berani memimpin bangsa ini. Begitu Hur. Semua rakyat sudah tahu, semoga selalu sehat ya Prof dan berikan umur yang panjang, amin ya Allah SWT. Ini baru diskusi yang menarik daripada diskusi penelitian jasa yang gak ada gunanya. Harusnya Prabowo kalau emang mau memperbaiki bangsa ini angkat Pak Nursi sebagai Menteri Ekonomi atau Menteri SDM gitu, baru mantap. Ini edisi paling spektakuler Prof, ini harus diundang terus biar masyarakat Indonesia lebih tambah cerdas. Sosok berlian Pak Nursi dan sosok layak dijadikan menteri. Kerusuhan itu diakibatkan tidak adanya keadilan